Faktanya, banyak orang yang gagal mendapatkan nilai IELTS impiannya. Bukan karena bahasa Inggrisnya jelek, tapi karena mereka salah paham dari awal, teman-teman. Oke, mereka sudah belajar IELTS berbulan-bulan. Grammarnya hatam, vocabnya banyak, tapi pas listening, dalam hati seperti ini. Loh, kok barusan jawabannya lewat? Pas reading, ngomongnya kayak gini. Loh, teksnya saya baca, Kak, tapi jawabannya nggak ada. Nah, kalau teman-teman pernah merasa IELTS itu kayak jebakan, tenang. Teman-teman tidak salah, kalian cuma belum kenal permainannya. Di kelas kali ini, saya mau kenalin ke teman-teman dua skill paling bikin stres di IELTS. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah reading. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Halo, saya IELTS Enthusiast dan di channel ini kita nggak cuma bahas tips, tapi belajar IELTS pelan-pelan, terstruktur, dan realistis. Kalau kamu pertama kali mau belajar IELTS, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Saya mau mulai dari kesalahan umum. Kesalahan pertama, mengira IELTS itu sama dengan ujian bahasa Inggris biasa. Banyak orang-orang di luar sana, teman-teman, berpikirnya kayak gini nih. Ya udah, kalau bisa English berarti bisa IELTS. Padahal IELTS itu bukan cuma soal bisa atau tidak bisa berbahasa Inggris. IELTS itu ujian strategi, IELTS itu ujian fokus, IELTS itu ujian manajemen otak. Analoginya sederhana. IELTS itu kayak game, teman-teman. Orang yang paham aturan game bisa menang walaupun skillnya biasa. Tapi orang yang jago, tapi kalau nggak tahu aturannya, tetap kalah. Kesalahan kedua, langsung latihan soal tanpa paham konsep. Ini persoalan klasik bagi orang-orang yang pertama kali belajar IELTS, teman-teman. Baru hari pertama belajar IELTS, langsung coba cari soal yang ada di Cambridge. Oh, santai dulu. Latihan boleh, teman-teman. Tapi kalau kalian latihan tanpa tahu apa yang harus dicari, itu seperti lari pakai mata tertutup. Cukup sampai situ perkenalannya. Sekarang kita bahas listening. Apa yang sebenarnya diuji di listening? Banyak yang bilang listening itu soal pendengaran. Salah besar. Listening IELTS itu menguji pertama fokus, ya. Listening IELTS itu menguji antisipasi. Listening IELTS itu menguji kemampuan teman-teman membaca pertanyaan sambil mendengarkan audio. Bukan siapa yang paling jago mendengar, tapi siapa yang paling siap secara mental mengerjakan listening IELTS. Sederhananya seperti ini. Kalau cuma mendengar, kenapa banyak jawaban yang terlewat? Saya sering mendengar seperti ini, teman-teman. Kak, sebenarnya saya tahu audionya ngomong apa, tapi jawabannya terlewat. Nah, masalahnya bukan telinganya berarti, tapi otaknya yang panik dan tidak bisa menentukan jawabannya yang mana. Analoginya, bayangin, coba bayangkan teman-teman itu ikut balapan motor. Tiba-tiba salah belok. Nah, pas salah belok, kalian berhenti dan mengumpat. Of course, pasti kalian akan kalah. Listening sama. Kalau jawabannya lewat, move on. Karena rekamannya tidak akan nungguin kalian. Sebagai pemula, kalian perlu ingat dua hal ini dulu. Ya, yang pertama adalah jawaban selalu urut. Yang kedua, ejaan dan bentuk kata itu penting. Nah, kalau kalian pegang dua hal ini, skor kalian itu bisa konsisten atau bahkan naik ya tanpa harus menambahkan vocab. Itu dulu untuk listening. Sekarang kita bahas reading. Nanti fokus untuk listeningnya kita akan bahas di kelas-kelas selanjutnya. Teman-teman stay tune saja di channel ini. Nah, di reading, kesalahan fatal apa yang biasa test taker perbuat? Saya mau kasih fakta lagi. IELTS reading bukan lomba baca cepat. Ingat, bukan lomba baca cepat. Kalau kalian, ya, sobat-sobat IELTS baca dari kata pertama di paragraf pertama sampai kata terakhir di paragraf terakhir, of course, waktu teman-teman akan habis sebelum 40 soal selesai dijawab.
Nah, terus bagaimana? Di IELTS reading itu, jawaban itu bukan dicari dengan membaca, teman-teman. Tapi dengan mencari. Contohnya seperti apa? Bayangkan kalian mencari nama kontak di HP. Teman-teman pasti tidak akan mencari dari huruf A sampai huruf Z, kan? Pasti langsung seperti ini. Scan, lompat, fokus ke kata kunci. Nah, reading IELTS itu seperti itu, teman-teman. Kita kontrol F. Kalau di Windows, di Microsoft Word kita kontrol F, ya, find. Ya, tapi versi otak. Nah, begitu reading IELTS. Jadi di reading IELTS itu menilai kemampuan teman-teman dalam menemukan informasi, kemampuan teman-teman memahami ide, bukan kata per kata. Kemampuan teman-teman fokus di tekanan waktu. Makanya orang yang biasa, orang yang vocabnya biasa-biasa saja, tapi strateginya benar, bisa dapat band 7 ke atas. Oke, sekarang saya sebagai IELTS enthusiast itu mau kasih insight penting ke teman-teman semua. Listening dan reading itu bukan skill terpisah, dua-duanya melatih fokus, prediksi, disiplin otak. Kalau kalian belajar dengan benar dari awal, dua skill ini bisa naik vocab bandnya bisa naik bareng-bareng. Oke, kalau kalian sampai di menit ini, berarti kalian serius mau belajar IELTS. Sekarang ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, subscribe channel ini karena saya akan bahas IELTS dari nol, pelan tapi ngena. Ya. Kedua, like video ini biar saya tahu konten kayak gimana yang kalian butuhkan. Ketiga, komentar listening atau reading biar saya tahu kalian itu mau lanjut ke skill yang mana dulu. Ingat satu hal, teman-teman. IELTS itu bukan soal pintar, tapi soal siap atau tidak siap. Dan sekarang kalian sudah siap satu langkah lebih awal. Saya IELTS Enthusiast. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.